Halo, selamat datang lagi ya di penelusuran mendalam kita. Nah, hari ini nih kita bakal masuk ke bagian yang cukup berat ya dari buku The Third Door-nya Alex Banayan. Fase yang dia sebut trudge through the mud. Gampangnya ya kayak berkubang di lumpur gitulah. Kita fokus ke bab 18 sampai 24. Ini fase di mana semangat awal itu udah mulai hilang, terus tantangan sebenarnya muncul. Buat Anda yang lagi ngejar mimpi besar, wah, fase ini kayaknya relatable banget deh. Iya, benar banget. Ini tuh bagian tengah perjalanan yang seringkali paling bikin goyah gitu. Penuh keraguan, penuh penolakan. Bab-bab ini nunjukin gimana Banayan itu setelah dapat beberapa sukses awal, malah kayak kejeblos gitu. Rentetan penolakan, kegagalan. Kita lihat deh gimana dia coba bangkit lagi dari situ. Oke. Coba kita ingat momen awalnya ya. Di bab 18, kan dia seneng banget tuh dapat kontrak buku. Momen haleluya katanya. Tapi, ironis ya, senengnya nggak lama. Permintaan wawancara Bill Gates, padahal udah dibantu orang dalam kayak Cilu, langsung ditolak mentah-mentah sama kantornya Gates. Waduh. Iya, betul. Ditolak gitu aja. Ini kayak pukulan pertama gitu ya setelah euforia tadi. Mentornya, si Elliot Bisnow, kan juga udah ngingetin ya, momentum itu penting. Terus jangan cuma fokus ke satu target gede aja. Nah, ini kejadian kan? Dan penolakan Gates itu baru permulaan ya kayaknya. Baru awal banget. Nah, pengejaran Warren Buffett ini jadi contoh paling ekstrim lah soal perjuangan di fase lumpur ini. Udah dibantu sama Dan Babcock, dikasih tahu soal strategi avoidance list segala itu loh, daftar hal yang katanya sengaja dihindari Buffett biar fokus. Tapi tetap aja ditolak terus-terusan. Sampai kirim bunga segala ke asistennya ya. Iya, dia kirim bunga. Dihargai sih sama asistennya, tapi ya nggak ngubah keputusan, tetap nggak bisa ketemu Buffett. Ini nunjukin banget resiko kalau kita terlalu, terobsesi sama satu target besar tanpa coba cara lain. Puncaknya itu pas dia nekat ke Omaha ya, pas badai salju parah banget itu. Terus malah berakhir sendirian di kamar Motel 6 yang, katanya kumuh, ada kecoaknya pula. Itu titik terendahnya banget kayaknya ya. Bisa dibilang gitu. Bener-bener ngerasa sendiri dan gagal total. Mungkin karena udah habis-habisan ngejar Buffett ini ya. Udah invest waktu, tenaga, harapan. Nah, yang bikin makin nyesek itu pas di rapat pemegang saham Berkshire Hathaway. Oh, yang dia akhirnya dapat kesempatan nanya itu. Iya, dia sama teman-temannya kan dapat tiket lotre buat nanya. Kesempatan langka banget. Tapi pertanyaannya soal avoidance list itu malah jadi bumerang. Si Buffett di depan ribuan orang malah ketawa terus bilang nggak pernah bikin daftar kayak gitu. Ya ampun, malu banget pasti itu rasanya ditertawain satu stadion gitu. Banget. Bukan cuma ditolak lagi, tapi udah kayak dipermalukan di depan umum. Nah, tapi justru di momen kayak gini, Malah ada titik balik. Iya, justru pas lagi jatuh banget gitu, dia ketemu Dean Kamen, penemu itu loh. Kemen ini ngasih analogi yang bagus banget. Katanya, nyari solusi itu kayak nyium kodok. Nyium kodok. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, kita coba banyak cara kan nyium banyak kodok. Seringnya ya gagal, cuma dapat kutilnya doang gitu. Dan yang susah itu kita nggak tahu kapan harus terus nyoba, kapan harus berhenti nyium kodok yang salah. Oke. Terus ada tipsnya nggak dari Kamen? Ada. Yang penting dari Kamen itu bukan cuman soal terus coba, tapi gimana cara nyobanya. Dia ngasih kerangka berpikir gitu. Pertama, coba buktiin dulu ini masalah beneran nggak bisa dipecahin apa nggak. Kedua, coba kelompokin jenis-jenis kodoknya, pendekatan-pendekatan yang dicoba, biar nggak ngulang cara yang sama terus. Ketiga, ini yang paling penting nih, coba definisikan ulang masalahnya, lihat dari sudut pandang lain. Menarik. Definisi ulang masalahnya. Iya, dan Kamen juga jujur dia bilang, kadang jawaban paling susah itu yang ngaku, saya nggak tahu kapan harus berhenti. Jadi ini bukan soal nekat aja, tapi persistensi yang lebih terstruktur lah. Nah, ini nih bagian yang nggak terduga banget. Abis gagal total sama Buffett, dia malah lihat Larry King. Di mana coba? Di toko kelontong? Hah? Serius? Kok bisa? Iya, beneran. Terus ada adegan kejar-kejaran yang agak canggung gitu sampai Banayan ngehadang mobilnya King. Nekat banget emang. Tapi ya akhirnya King setuju buat ketemu sarapan besoknya. Ini bener-bener kodok yang beda banget kan, muncul di tempat dan waktu yang nggak disangka-sangka. Gila sih itu. Terus gimana pertemuan sarapannya?
Nah, pertemuan ini penting banget. Di sana dia ketemu sama Carl Fussman, penulis hebat dari majalah Esquire. Fussman ini ngasih nasihat kunci soal wawancara. Dia bilang, lupain deh itu catatan pertanyaan seabrek karena takut lupa atau takut salah. Oh iya, terus gimana dong? Kuncinya itu, bener-bener hadir, dengerin lawan bicara. Biarin percakapan ngalir aja secara alami, relax. Ini mengubah cara Bandayan banget dalam mendekati orang-orang penting selanjutnya. Hasil dari nyoba kodok yang beda kan? Oke, jadi kebayang ya, fase berkubang dalam lumpur ini emang brutal banget. Isinya penolakan, rasa malu, ragu sama diri sendiri. Betul, tapi ya justru di lumpur ini pembelajaran paling pentingnya terjadi. Dipaksa buat tahan banting, belajar kapan harus ganti taktik, bukan cuma keras kepala maju terus, belajar nyari jalan lain, nyari pintu lain pas pintu utama dibanting di depan muka. Jadi pesannya buat kita semua yang mungkin lagi ngerasa berkubang dalam lumpur sekarang, pelajarannya mungkin bukan cuma gimana caranya gue lewatin ini, tapi juga pelajaran apa ya yang bisa gue ambil dari kondisi ini. Tepat. Kayak kata Dean Kamen tadi, kita emang nggak selalu tahu kapan harus berhenti nyium kodok. Tapi ya siapa tahu, kayak Banyan ketemu Larry King gitu, kodok yang kelihatannya aneh atau nggak nyambung, malah jadi pangeran. Jadi pertanyaan buat Anda renungkan nih, kodok apa sih yang lagi Anda hadapi sekarang? Terus ada nggak ya cara lain buat ngeliat atau ngadepin si kodok ini? Coba direnungkan ya. Sampai ketemu lagi di penelusuran kita berikutnya.